البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di halaman 81. Qala al-mu'allif waqafahullahu ta'ala al-faslul khamis. Pasal yang kelima, ar-rahmah bil bahaim, menyayangi hewan. Inna rahmata hadhihi asy-syari'ah syamilatun jami'al khalq. Sesungguhnya rahmat dari syariat ini mencakupi semua makhluk, hatal bahaim, sampai juga para hewan. Hewan juga dibahas di dalam syariat. Ada rahmat di situ. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, fayambaghi likulli mu'min aqil, semestinya semestinya setiap orang mukmin yang berakal ayyarghaba fil akhdhi bihadhihi minar rahmah, dia bersemangat untuk mengambil bagiannya dari sifat rahmat, wa yasta'milaha fi abna'i jinsih, dan mempergunakan kasih sayang tadi kepada orang-orang yang makhluk yang sejenis dengan dia, yaitu manusia, wa fi kulli hayawan, dan juga di setiap hewan, setiap makhluk hidup. Falam yakhluqhullahu abasa, karena darinya fa-nya adalah fa takliliyah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menciptakan makhluk itu tersia-sia. Wa kullu ahadin mas'ulun amma usturiyah, bahasanya gitu ya, usturiyah. Setiap orang bertanggung jawab atau akan ditanya tentang makhluk yang digembalakan untuk dirinya, istar'a, usturiyah, yang mana dijadikan dia sebagai ra'i bagi makhluk-makhluk tadi, sebagai penggembala bagi makhluk tadi. Seandainya dibuat maklum jadi apa? Istar'ah wa mallakah. Tapi karena didatangkan pola mughayyaru sigha, usturiyah, berarti apa setelahnya? Apa yang sesuai? Mullikah gitu kan. Dan dikuasakan pada dirinya, mullikah. Min insanin au bahimah, berupa manusia ataupun hewan. La taqdiru 'alan nutq, hewan yang tidak mampu berbicara itu. Iya, biasanya hewan memang macam itu. Wa tabyini ma biha minad-dur, dan tidak mampu menjelaskan bahaya atau penyakit. Dur terkadang artinya adalah penyakit atau kemiskinan yang ada pada dirinya. Ya, kalau kita lihat kucing kita sakit, kita tak tahu dia sakit apa. Terkadang cuma lihat apa, air matanya berlinang atau matanya penuh dengan apa namanya itu? Ya itu kotoran mata, menunjukkan dia sedang tidak sehat. Atau kadang dia menggosok-gosokkan mulutnya sendiri ke tanaman tertentu, bukan menggigit tapi menggosokkan. Oh, ini sedang sakit apa? Pasti ada sakit itu. Terkadang apa, habis bertarung dengan ular, lalu segera mencari tanaman tertentu untuk menghadapi bisa ular itu. Kalau sempat, alhamdulillah dia apa itu mampu untuk mengobati diri. Allah yang menyembuhkan. Ada yang tidak sempat menemukan tanaman itu, dia datang dalam keadaan badannya sudah hitam, jatuh kemudian mati, kasihan. Baik. Nah, dia tak mampu cerita, bang, saya sakit cacar, bang. Nggak ada kucing mampu cerita macam itu. Kadang ayam kita juga begitu, jalannya sudah kayak mabuk. Oh, ini sakit apa? Ini mungkin sakit panas atau apa? Ya udah, obat tradisional mungkin apa, langsung kita masukkan, kita potong-potong apa itu cabai ke mulutnya. Pedas juga, kasihan. Tapi habis itu memang biasanya sembuh. Tapi tak mampu dia bercerita, oh saya sedang sakit ini, sakit itu, kasihan dia.
Wa kadzalika yambaghi ayyarhama kulla bahimah. Demikian pula semestinya dia menyayangi setiap hewan. Wa in kanat fi ghairi mulkih, walaupun bukan di bawah kekuasaan dia. Ya, kucing tetangga tapi nampak lapar, ya sudah, kita kasih. Mungkin kita bawa apa itu, kepala ikan lele lah, atau kepala ikan apa, kita bagikan dia. Jangan dengan alasan kasihan kita buka pintu, kucing apa namanya, ayamnya masuk, kita tutup pintu, jadi milik kita. Bukan itu tentunya. Atau kadang apa, di berbagai tempat itu merpati, dia berkumpul di tanah lapang, di depan sebagian apa itu, toko-toko besar itu. Nah, kita sedekah, kita bagi apa ke dia, walaupun bukan milik kita, insya Allah ada pahalanya. Kadang ada orang jahil dalam artian apa, nakal. Kalau ingin mengusir merpati dari situ, tangkap satu merpati, kemudian apa, sembelih di depan merpati yang lain, dijamin semuanya nanti akan apa itu, nggak mau kembali ke situ. Ini bukan ilmu yang baik ya. Cuma ada orang yang melakukan macam itu. Nah, merpatinya akhirnya pergi, pindah, trauma lihat penyembelihan di depan mata dia. Nah, yang seperti itu tidak boleh dilakukan, kasihan. Kata beliau, ala tara annalladzi saqal kalbal ladzi wajadahu bil falah. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya orang yang memberikan minum kepada anjing yang dia dapati di suatu falah adalah tanah yang kosong, lam yakun lahu mulka, anjing tadi bukan milik dia. Mulkan berarti apa, kekuasaan. Kalau milkan, kepemilikan, milkan ya akhirnya. Akhirnya demikian. Fa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni untuk dia. Bitaklifatin nuzul, sesuai tidak ya pakai tak marbutoh ataukah tanpa tak marbutoh? Bitakallufihin nuzul, akhirnya itu ya. Taklifah biasanya adalah yaitu apa, beban pembayaran, tapi takalluf yaitu memberat-beratkan diri. Bitakallufihi an-nuzula fil bi'r, dengan sebab dia bersusah payah untuk turun ke sumur. Tidak setiap orang dari kita mampu turun ke sumur tanpa tali, tanpa tangga, kecuali kalau dinding sumurnya agak sempit. Nah, kita biasanya para pemuda remaja mampu turun dan naik dengan memanfaatkan dinding-dinding itu. Wa ikhrajihil ma, dan usaha dia untuk mengeluarkan air, diletakkan di sepatu dia. Fi khuffih, iya, dimasukkan air ke dalam khuf, sepatu yang menutup mata kaki itu. Wa saqyihi, iya, dan dia memberikan minum kepada anjing tadi. Wa kadzalika kullu ma fi makna saqi. Demikian pula setiap amalan yang masuk ke dalam makna saqi. Intinya apa? Memberikan manfaat kepada hewan yang tengah memerlukan sesuatu. Thayyib. Minal it'am, memberikan makan. Tapi kalau kita tahu ada harimau lapar ya jangan dekat-dekat, bahaya. Thayyib. Ala tara qaulahu alaihi salam, apakah Anda tidak melihat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin muslimin gharasa gharsa. Akhirnya ada alifnya di situ ya, macam terhapus. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman, ini umum, gharasa gharsan, nakira fi siyaqi an-nafi, ada ma di situ, tufidul umum, terserah tanaman apa yang kemungkinan diambil manfaatnya oleh burung-burung atau mungkin apa, monyet, atau yang minimalnya ulat barangkali atau yang lain. Fa'akala minhu insan, kemudian ada manusia yang memakannya, audabah, atau hewan yang lainnya. Kalau dalam riwayat yang lain apa, autoir, atau burung. Illa kana lahu shadaqah, kecuali perkara tadi, apa yang dimakan tadi menjadi sedekah untuk dia, tanpa apa, ada niat untuk secara takyin. Tapi ini akan menjadi pahala karena dia yang menyebabkan kebaikan tadi. Tanaman apa yang dia mampu tumbuh di tempat yang paling ekstrim, yang paling secara umum ya, yang sangat kurang gizinya? Kersen itu apa ya? Tidak ingat di Malaysia namanya apa. Dikatakan ini adalah tanaman perintis. Untuk tempat yang paling berpolusi pun dia bisa hidup. Dan para pakar sudah mengatakan tanaman kersen itu
mampu untuk menjadi apa? Obat bagi penyakit-penyakit dalam yang penting ini dan itu. Padahal untuk kita, untuk anak-anak kampung, itu sekedar makanan biasa. Kita sering penean, sering naik itu, kemudian makan buahnya dan sebagainya. Burung juga suka. Karena kalau nggak hati-hati ada apa? Ada ular, ya ular apa? Ulat yang tahu-tahu ikut kita pulang. Nah, ulat juga mengambil manfaat. Insya Allah ada pahala dari kita menanam tanaman tadi. Kadang tidak ditanam pun tumbuh dia. Salah satu tanaman yang paling populer di Asia, kersen. Ini bermanfaat. Atau mungkin tanaman-tanaman yang lain. Kita habis makan apa, bijinya kita buang. Atau mungkin tanaman apa itu, kelengkeng itu. Malaysia bilang apa, mata kucing. Boleh jadi tumbuh, pahalanya banyak. Insya Allah di situ ada yang mengambil manfaat. Ini riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir. Wa mimma yadkhulu fi makna saqiyil bahaim wa it'amiha, dan termasuk yang masuk ke dalam makna memberikan minum ataupun memberikan makan pada hewan adalah at-takhfifu anha, memberikan keringanan untuknya, fi ahmaliha, di dalam beban-bebannya. Kalau kita memang punya hewan yang untuk menarik pedati mungkin, atau waktu kecil apa, dokar itu ya, dokar itu apa ya, kereta kuda itu, bebannya dikurangi misalkan. Atau di beberapa persawahan, yaitu apa namanya itu, lembu-lembu itu, bebannya dikurangi misalkan. Wa taklifiha ma tutiqu hamlah, membebaninya dengan apa yang dia mampu untuk dia pikul. Nah, diberi keringanan. Nah, ini adalah baik, insya Allah ada pahalanya. Apalagi apa, mungkin hewan ini sudah sekian tahun berkhidmat pada kita, tak pernah marah, tak pernah minta THR. Kapan-kapan apa, kita suruh dia istirahat, kita ganti traktor misalkan. Insya Allah kalau niat baik ada pahalanya. Fadzalika min rahmatiha wal ihsani ilaiha, maka yang demikian itu termasuk dari bagian rahmat kepada hewan tadi dan berbuat kebajikan pada hewan tadi. Wa min dzalik, termasuk dari kebaikan tadi apa? Tarkut ta'addi fi darbiha, tidak melampaui batas di dalam memukul hewan. Iya, kadang hewan kita jengkel juga, hewan yang suka mencuri atau suka apa? Cakar-cakar sofa misalkan. Walaupun terkadang kita pukul, tapi jangan memukul yang berlebihan. Wa azaha, dan menyakitinya. Ada di sebagian tempat itu istilahnya apa? Hotel kucing ya. Kalau di Malaysia banyak itu, memang penyayang kucing banyak. Insya Allah di sini juga banyak. Nah, ada orang yang dia menawarkan pelayanan bagus untuk kucing ini dan itu, padahal dia kucingnya bagus, tapi begitu tuannya balik lagi, dilihat kucingnya ternyata apa, sudah sangat parah keadaannya. Katanya ini kucingnya sering buat saya marah dan apalah, bicara banyak. Ketika dibawa ke dokter ketahuan apa itu, rahangnya patah, dipukul. Ini berlebihan. Kucing bukan petinju, kita pukul dia tenang aja, ini kucing, dia tak seberapa kuat. Jangan disakiti sampai separah itu, kasihan. Wa taskhiriha, dan menundukkannya fil lail, di malam hari. Nggak tahu ini maksudnya apa, memakainya mungkin ya, taskhir, yaitu ditundukkan untuk dipergunakan di malam hari. Wa fi ghairi awqatis sakhrah, dan di selain waktu-waktu yang dia biasa dipakai. Waktu istirahat, jangan dipaksakan untuk dia bekerja lagi. Dia bukan robot, bukan mobil istilahnya, tinggal dikasih bensin mungkin. Hewan sangat letih seperti manusia. Wa qad nuhina fil abid an nukallifahumul khidmata fil lail. Kita telah dilarang di dalam masalah hamba sahaya untuk kita bebani mereka melakukan khidmah di malam hari. Hadisnya tidak seberapa kuat, tapi kembalinya kepada apa itu, kebijaksanaan. Kira-kira kalau dia istirahat, biar istirahat, waktunya istirahat. Kalau memang waktunya bekerja, ya bekerja. Fa inna lahumul laila wa layalihim an-nahar, karena mereka memiliki malam. Terus apa ini ya? Wa liwalihim an-nahar,
Mereka punya hak untuk istirahat di malam hari, sementara tuan mereka, ya, walihim, tuan mereka itu di siang hari. Istirahatnya di siang hari. Setelahnya apa itu? Mungkin perlu tambah dal ya. Wad dawabu wa jami'ul bahaim. Sepertinya begitu ya, kurang dal mungkin. Hewan-hewan melata dan semua hewan, semuanya masuk ke dalam makna ini. Iya, sering dibahas dalam kitab fikih. Yaitu apa? Hamba sahaya itu dia dikiaskan kepada manusia yang merdeka ataukah dikiaskan kepada dawab, kepada hewan. Karena memang ada beberapa kemungkinan. Dari sisi beban syariat, hamba sahaya wajib sholat, wajib puasa, dan yang semacam itu yang memungkinkan. Tapi dari sisi kepemilikan, dia seperti hewan, yaitu apa? Bisa dijual belikan dan sebagainya. Makanya kalau kita dilarang untuk menganiaya hamba sahaya, boleh dikiaskan juga hewan-hewan ke situ. Kita dilarang untuk menganiaya hewan-hewan. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa an Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu qala sintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang saya hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis arba'in ya. Qal innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat kebajikan di dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaguslah pembunuhannya itu. Yaitu apa? Agar cepat mati, jangan dengan penyiksaan. Baik. Gimana kalau digelitik sampai mati? Wah, itu perlu berapa jam itu? Ada orang katanya di negara lain sana digelitik sampai mati, tapi itu bukan membuat dia gembira, itu menderita. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibh. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Yaitu tidak boleh kita mengasah parang di hadapan hewan itu, sebagaimana dalam hadis di Sahihul Musnad. Dan tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Juga tidak boleh kita menyeret-nyeret dia. Tapi apa, dengan halus kita hibur-hibur dengan apalah yang dimudahkan. Baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisau jagalnya itu. Ya, ditajamkan lebih dahulu, jangan dalam keadaan tumpul, ini kasihan. Wal yurih dzabihatah, dan hendaknya dia merehatkan, yurih yaitu membuat tentram hewannya itu. Tentram bukan maksudnya disetelkan lagu-lagu, tentunya bukan itu. Tapi dihibur-hibur, tidak ditakut-takuti, tidak digertak-gertak. Jangan seperti dulu ada anak-anak kampung Yaman, ketika pagi hari harusnya Raya Idul Adha, malam-malam mereka bawa ranting-ranting. Onta-onta kecil dan lembu-lembu itu disakiti mereka, dipukuli. Akhirnya onta pada ketakutan, lembu-lembu juga ketakutan waktu di Damas dulu. Akhirnya lari. Orang dewasa susah payah harus ngejar berkilo-kilometer hewan yang berlarian itu. Namanya anak-anak ya, dianggap permainan yang seperti itu. Padahal hewan jadi ketakutan. Dzabihah, wazan fa'ilah, ini adalah isim maf'ul. Di makna apa? Madbuhah, hewan yang hendak dia sembelih. Akhrajahu Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wal yurih dzabihatah. Kata Imam Nawawi, makna ini hendaknya dia menentramkan hewan yang dia sembelih bi ihdadis sikin, dengan cara menajamkan pisau, wa ta'jili imrariha, dan menyegerakan untuk menggerakkan pisaunya itu. Ya, potong dengan cepat bagian tenggorokannya dan kerongkongannya itu. Wa ghairi dzalik, dan cara-cara yang selain itu. Yang penting apa? Biar segera mati, tidak disiksa. Wa yustahabu alla yuhidda sikina bi hadratiz dzabihah, dan disukai untuk kita tidak menajamkan pisau di hadapan hewan yang disembelih. Yang rajih adalah bahkan haram untuk yang berbuat seperti itu. Kalau yustahab berarti wajib untuk tidak menajamkan pisau di hadapan hewan itu, karena Nabi menghardik dengan keras sahabat yang melakukan itu di dalam
Sahihul Musnad hadisnya. Apakah engkau ingin membunuh dia berkali-kali? Karena apa? Dia menajamkan pisaunya dalam keadaan hewan itu melihat pisau itu terus. Wa alla yadbaha wahidatan bihadrati ukhra, dan tidak menyembelih seekor hewan di hadapan hewan yang lain. Wala yajurraha ila madbahiha, dan tidak menyeretnya ke tempat penyembelihannya, ya didatangkan dengan baik-baik dan seterusnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa ahsinul qitlah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbaguslah cara pembunuhannya. Qitlah wazan fi'lah ini menunjukkan apa? Prosesnya. Amun fi kulli qatil, ini umum, mencakup setiap makhluk yang dibunuh. Wazan fa'il bimana maf'ul, maqtul. Minaz zabaih, berupa hewan-hewan sembelihan. Wal qatli qisasan, dan juga pembunuhan yang untuk qisas, ya dibunuh dengan cepat, jangan diperlambat dan semacam itu. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama bagaimana orang yang membunuh anak kecil dengan cara sodomi. Ada ulama yang mengatakan ya qisasnya sama. Gimana kisahnya sama? Kata mereka pakai ranting ditusuk. Yang lain jumhur mengatakan enggak, seperti yang lain, yaitu apa? Ada yang mengatakan ini dikiaskan kepada zina, karena itu lebih dekat pada perzinaan kan, memaksa berzina. Si pelakunya, si penjahatnya itu dirajam. Bukan sekedar ditusuk itunya. Wa fi had, demikian pula di dalam masalah hukum fisikal. Misalkan apa, pencuri sampai harus dipotong tangan, ya dipotong baik-baik dan cepat. Kemudian kata para fuqaha, tangannya itu dipanaskan agar darahnya segera berhenti. Tidak dengan cara menyiksa. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa hadzal hadis minal ahadisil jami'ah. Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menyeluruh. Liqawaidil Islam, mencakupi kaidah-kaidah Islam. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Imam Nawawi. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibati imra'atun fi hirrah." Ada seorang wanita yang disiksa dengan sebab kucing. Fi di sini fi sababiyah. Disebabkan masalah kucing. Ada apa? Sajanatha, dia memenjarakan kucing itu. Mungkin apa? Memasukkan dalam kamar atau kandang. Hatta matat, sampai mati, tidak diberi makan minum dan yang semacamnya. Fadakhalat fihan nar, maka dia masuk ke dalam neraka, fiha, yaitu disebabkan oleh kucing tadi. Lahia atau amatha, tidaklah dia memberi makan pada kucing tadi tatkala masih hidup kucingnya. Wala saqatha, tidak pula dia itu memberikan minum kepada kucing tadi. Idhabasatha, karena dia yang menahan kucing. Kalau kucingnya bebas, terserah, dia akan mencari minum. Kucing itu zuhud ya. Kalau kita mungkin pengen cari air sirup lah, atau air sedap-sedap apa, nggak tahu, atau es blended lah. Kucing zuhud, dia air longkang pun mau dia. Kalau kita tawari mau tambah gula nggak, dia nggak akan bicara apa-apa. Memang nggak bicara dia. Anda lihat sendiri kucing kadang kita jijik minum air gitu, tapi mau aja dia. Maka tidak perlu kita tahan, kecuali kalau ada masalah-masalah tertentu. Kalau ada masalah tertentu kita tahan, wajib untuk kita yang mengurusi makan dan minum dia. Walahiyya tarakatha ta'kulu min khashashil ard, dan tidak pula wanita tadi membiarkan kucing itu makan dari serangga-serangga tanah. Khashash kata sebagian ulama yaitu apa? Hasyarat, serangga-serangga. Insya Allah dia akan pandai cari sendiri, cari jengkerik atau mungkin menangkap burung, atau kalau dekat dengan sungai dia akan berusaha cari ikan di sungai. Kucing memang seperti itu. Ada aja dia berusaha untuk mencari makan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan wajib untuk kita berkasih sayang, yaitu mengasihani hewan tadi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa fil hadis dalilun li tahrimi qatlil hirrah.
Di dalam hadis tadi ada dalil tentang diharamkannya membunuh kucing. Terutama apa? Terutama dengan cara menyiksa. Kalau tidak menyiksa, ya hukum asal makhluk Allah yang bernyawa tidak boleh kita aniaya, termasuk apa? Membunuhnya. Biar kalau kita tidak mau karena kita terlalu banyak kucing, misalkan aja kita letakkan di pasar biar dia cari makan di sana misalkan. Wa tahrimi habsiha bi ghairi ta'amin aw syarab, dan juga diharamkannya menahan kucing tanpa ada makanan ataupun minuman. Ini termasuk yang berdosa siapa? Insya Allah orang-orang Syiah Rafidhah itu ya di Yaman itu. Dulu waktu kami di Hisor, bukan hanya kami yang menderita istilahnya, kucing pun menderita. Ana harus ketika perjalanan dari masjid ke tempat kontrakan Ana itu sampai lihat kucingnya itu kelaparan, kucing itu matanya sudah kosong sudah. Kita pengen ngasih tapi kita tak tahu apa-apa selain daging diri sendiri. Kasihan juga. Hari berikutnya dia sudah terkapar mati. Nah, siapa yang memenjarakan kucing tadi? Ya, orang-orang Syiah. Ada juga apa? Lembu yang besar di apa namanya itu pakai apa namanya? Granat. Dilempar pakai granat, kasihan. Pecah-pecah badannya. Ini Syiah jahat. Wa amma dukhuluhan nar, adapun masuknya wanita tadi ke dalam neraka bisa babiha dengan sebabnya, ini zahirnya koma ya. Fa dzahirul hadis annaha kanat muslimah, maka zahir hadis menunjukkan wanita ini muslimah. Masuk nerakanya bukan karena kekufuran tapi karena menganiaya kucing tadi. Wa inna ma dakhalatin nar bisa babil hirrah, hanyalah dia masuk ke dalam neraka dengan sebab kucing. Dan jarang kan kucing yang sudah sayang dengan kita minta untuk dikuburkan di pekuburan khusus, jarang dia. Bahkan kita tak tahu dia di mana, sudah tua tahu-tahu hilang gitu aja. Allah lebih tahu bagaimana keadaan kucing. Kalau sudah mau mati, sudah tua tahu-tahu tidak ingin tuannya itu mengetahui atau apa, tidak tahu bagaimana itu. Allah yang tahu tentang taufik untuk kucing. Cuma Ana pernah lihat ada kucing yang bunuh diri, sengaja dia melompat dalam keadaan mobil orang itu sedang ke depan, ya sudah mati dia. Padahal tadi tempat kosong, tapi dia nggak mau melintas. Ketika ada mobil datang malah dia bunuh diri. Nggak tahu bagaimana itu. Selesai dari Syarah Nawawi. Idza kana ta'dzibu ala hirratin wahidatin sababan li ta'dzibillahi ala fa'ilih, apabila menyiksa seekor kucing satu saja itu menyebabkan Allah menyiksa pelakunya, fa kaifa bimu'adzibin ala hayawanat, maka bagaimana dengan orang yang menyiksa ribuan hewan, bitahriqiha, dengan membakarnya, yang apa itu bakar hutan. Yang harusnya jangan dengan cara membakar, itu berapa banyak hewan, bahkan apa mungkin kerajaan semut atau hewan-hewan yang lain akan menderita. Tak boleh dengan cara seperti itu. Au bitadkhiniha hatta tamut, atau mengasapi dia sampai dia mati. Kalau sekedar mengusir, yaitu insya Allah asapnya tidak sampai membuat dia mati. Mungkin apa di beberapa tempat di hutan-hutan itu untuk mengambil apa namanya sarang lebah itu banyak yang pakai asap. Kalau asapnya ringan, yang penting apa? Hewan itu terganggu dan pergi tidak masalah. Yang penting jangan sampai menyebabkan berpotensi menyebabkan dia mati. Au bi tajwi'iha, atau dengan membuat dia kelaparan, bi ghairi hujjatin ma'rufah, tanpa hujjah yang dikenal. Terkadang kalau di mana ya negara yang ada matador itu, ada yang mengatakan itu dibuat lapar lebih dahulu agar dia semakin ganas. Nggak tahu di mana. Matador itu daerah mana? Acara itu Spanyol gitu ya, yang terkenal itu. Ya dibuat dia lapar agar semakin ganas. Atau apa? Acara balap lembu dengan cara apa? Anak baca di koran itu caranya apa? Sudah ada kayu yang diletakkan paku-paku kecil di situ kan. Nanti ketika acara balap itu buntutnya digaruk dengan itu, dipukuli agar dia lari dengan cepat. Ini jahat. Katanya di Madura apa namanya itu, karapan sapi. Itu tidak boleh kalau memang seperti itu caranya. Ini zalim, menganiaya. Gimana nanti di hari kiamat dibalas buntut kita yang halus digitukan. Buntut hewan mungkin apa kasar, agak tebal bulunya.
tebal kulitnya. Baik. Wa an Sa'id bin Jubair rahimahullah. Qala marra bin Umar radhiyallahu anhuma bi fityanin min Quraisy. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melewati para pemuda dari Quraisy. Qad nasabu tayra, mereka telah memancangkan burung-burung. Yaitu apa, mungkin apa, ditangkap kemudian diikat untuk jadi sasaran. Wahum yarmunah, dalam keadaan mereka menembakinya, memanahinya. Wa qad ja'alu li sahibi tayri kulla khati'atin min nablihim. Ini judi berarti ya. Mereka menjadikan syarat. Apa itu? Pemilik burung kalau tembakannya itu luput, maka pemilik burung akan mendapatkan satu anak panah. Anak panah mahal juga kan. Falamma ra'au ibnu Umar tafarraqu. Tatkala mereka melihat Ibnu Umar, langsung mereka berpencar, lari. Ya, takut kepada Ibnu Umar, tahu dirinya berbuat salah mereka. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang berbuat ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang berbuat ini. Ini bukan laknun muayyan karena tidak disebutkan pelakunya, tapi orang yang punya sifat macam ini semoga dilaknat. Ini laknun bil wasf, tidak masalah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharda. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuk, melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki roh itu sebagai sasaran penembakan. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamsila bil bahaim. Rasulullah SAW melarang, mengharamkan tamsil. Tamsil maksudnya apa itu? Muslah, yaitu menyiksa atau apa istilah yang lain ya, mencincang hewan. Wa naha ayat takhidha syai'an fihi ruh gharada. Dan beliau melarang untuk menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran tembak. Padahal sasaran bisa itu kan sekedar lingkaran-lingkaran lah atau apa gitu. Tidak sampai memerlukan ada hewan yang diletakkan di situ. Wa naha an tusbarul bahaim, dan Nabi melarang untuk hewan itu diikat, yaitu diikat sampai mati, tusbar. Kalau sekedar diikat agar dia tidak lari atau tidak memakan tanaman orang lain, ini tidak masalah. Wa dzalika fi ma yajuzu akluh, ini untuk hewan yang boleh dimakan. Wa fi ma la yajuz, dan juga untuk hewan yang tidak boleh dimakan. Intinya menyiksa hewan itu tidak boleh. Kalau mau bunuh dengan cepat, membunuh ular dengan cepat, membunuh kalajengking dengan cepat dan sebagainya. Wa ijma'ul ulama al-muslimin ala dzalik, kesepakatan ulama muslimin berlaku pada perkara ini. Baik. Kemudian wa idza, ini tadi selesai ya, dari al-istidkar punya Imam Ibnu Abdul Bar. Baik, Ibnu Abdul Bar. Idza kana ta'dzibu ala ta'irin wahid, apabila menyiksa satu ekor burung sababan lila'natillah, menjadi sebab kutukan Allah ala fa'ilin, terhadap pelakunya, fa kaifa bimu'adzibin ala fahayawanat, maka bagaimana dengan orang yang menyiksa ribuan hewan, bitahriqiha atau bitadkhiniha, membakarnya atau mengasapinya, hatta tamut, sampai dia mati. Terkadang di beberapa negara itu hewan digoreng dalam keadaan masih hidup. Naudzubillah, ada teman yang bercerita macam itu. Padahal masih mungkin untuk dia dibunuh dengan baik-baik, tapi malah sengaja digoreng dalam keadaan masih hidup. Ini menganiaya. Tidak boleh yang seperti itu. Hatta tamut, sampai dia mati, au bitajubiha, membuat dia lapar, bi ghairi hujjatin ma'rufah, tanpa hujjah yang telah dikenal. Wa jaza qatlul hayawanil mudir, namun boleh membunuh hewan yang membahayakan. Ya, ini keluar dari pembahasan yang pertama. Ini pengkhususan sekarang. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghar. Kami pernah ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu gua. Wa qad unzilat alaihi wal mursalati urfa, dalam keadaan telah diturunkan kepada beliau wahyu, wal mursalatil urfa. Ini surat Makkiyah.
Fanahnu na'khudhuha min fihi ratban. Maka kami mengambil surat tadi dari mulut beliau secara segar, yaitu tidak melalui perantara, masih segar wahyu, langsung dibacakan kepada kami dan kami menghafalnya. Idh kharajat alaina hayyah, namanya dalam gua, kadang ada aja hewan itu. Ketika itu keluarlah kepada kami seekor ular. Faqal, maka Nabi mengatakan, uqtuluha, bunuhlah dia. Bukan malah beri dia sesajian, mungkin ini kiai apa, penunggu. Jangan, ular dibunuh. Tayyib. Fabtadarnaha liqatliha, maka kami bersegera mengejar dia untuk membunuhnya. Fasabaqatna, namun dia mendahului kami, segera masuk ke lubang mana misalkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqahallahu syarrakum kama waqakum syarraha. Allah melindungi dia dari keburukan kalian sebagaimana Allah melindungi kalian dari keburukannya. Bukan berarti perbuatan tadi buruk, tapi bahaya untuk ular. Emang kali ini belum nasib dia untuk terbunuh. Tapi Nabi sudah memerintahkan untuk membunuh. Hadis muttafaqun alaih. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh para fuqaha menunjukkan apa? Bolehnya membunuh ular walaupun di tanah suci. Tapi tanah suci mana? Tanah suci Makkah. Kalau tanah suci Madinah ada dalil khusus. Dengan sebab apa? Madinah ini sudah ada ammarah, sudah ada jin-jin yang memakmurkannya. Boleh jadi ular itu adalah jin. Nah, kalau dia masuk ke dalam rumah, kita peringatkan 3 kali, bukan 3 hari. Yang rajih kata para ulama 3 kali. 3 hari susah juga kita tidur dengan ular. Tapi 3 kali. Kalau dia pergi berarti memang itu jin, dia sadar dan pergi, ya. Jadi itu khusus di Madinah ya, Pak? Iya, larangannya khusus di Madinah karena ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Nanti yang di rumah kita di sini dibunuh ya. Ini dibunuh karena apa? Masuk ke dalam keumuman hadis uqtulul aswadain fis shalah, dan juga keumuman apa? Disuruh membunuh apa itu? Khamsun minal fuwaisik yuqtalna fil harami wal hil. Ada 5 jenis hewan yang fasik yang boleh dibunuh di tanah suci dan tanah halal. Jadi untuk di tanah kita walaupun namanya Al-Quds yaitu suci, tapi tetap boleh dibunuh hewan itu. Quds kan suci ya. Anak baca di perpustakaannya Bapak itu tentang sejarah-sejarah negara apa? Kota-kota, sejarah kota Kudus. Memang apa katanya Sunan Kudus dulu pulang dari mana itu? Dari Baitul Maqdis Al-Quds. Nah, terus ke sini, ke daerah sini, dikasih nama yang sama. Katanya sejarahnya begitu. Wallahu a'lam. Kalau Demak bagaimana? Katanya apa? Diambil dari ad-dima, yaitu darah. Sekedar wawasan aja ya. Katanya sejarahnya begini, sejarahnya begitu. Nggak tahu. Baik, kembali ke pembahasan tadi. Qala Ibnu Hajar rahimahullah wa qauluhu wuqiyat syarrakum. Dia ular tadi dilindungi dari keburukan kalian. Wa wuqitum syarraha, kalian dilindungi dari keburukannya. Qatlukum iyyaha, pembunuhan kalian kepadanya, yaitu dia masih terselamatkan. Huwa syarrun binisbati ilaiha, itu tentunya keburukan dari sudut pandang hewan tadi. Kita mau bunuh dia, jelas itu buruk untuk dia. Wa in kana khairan binisbati ilaihi, walaupun itu baik dari sudut pandang manusia, ya daripada kita dicium ular, bahaya ciuman maut, ular. Wa fihi jawazu qatlil hayyah fil haram. Boleh baca haram, boleh hurum. Dalam hadis tadi ada dalil bolehnya membunuh ular di tanah suci. Tapi tanah suci mana? Makkah. Adapun untuk Madinah perlu diperingatkan 3 kali lebih dahulu. Kalau dia tidak pergi, maka apa? Memang boleh dibunuh. Wa jawazu qatliha fi juhriha. Boleh juga membunuh ular di lubangnya itu. Anda baca di buku pengetahuan, kumpulan pengetahuan punya Bapak itu, kalau di Eropa di musim dingin, ular cenderung akan apa? Melingkar di liangnya, dan di samping dia itu ada hewan-hewan yang biasa menjadi makanan dia. Mungkin tikus lah atau mungkin apa itu katak. Karena mereka tahu sepanjang musim dingin ular akan sekedar apa? Sekedar menggulung diri, tidak akan apa? Memakan mereka. Nah, mereka tidur di situ memanfaatkan panas badan ular, jadi tidak kedinginan.
Hikmah dari Allah memang mengagumkan. Intinya apa? Boleh membunuh ular walaupun sedang ada di liangnya. Tidak perlu dengan tunggu sampai dia membahayakan masuk rumah, tidak. Bahkan di lubangnya pun boleh dibunuh. Karena tadi ularnya baru keluar dari lubangnya, langsung Nabi menyuruh untuk membunuh dia. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah, tatkala membicarakan pentingnya melihat qarinah di dalam biografi siapa? Iyas bin Muawiyah ya, yang salah satu tabi'in yang paling cerdik itu. Beliau pernah dipanggil kepada masuk ke istana Amirul Mukminin, katanya ada perkara penting. Maka beliau pun datang. Ketika di pelataran istana itu, para pengawal mengatakan itu katanya di tanah lapang itu ada gundukan besar, kami tidak tahu isinya apa. Maka beliau mendekat melihat, oh ini tanahnya ini dipenuhi dengan bahan dari jas, yaitu semacam gamping atau semen putih itu. Maka beliau mengatakan inna fiha dabatan azimah, pasti di dalamnya ada hewan besar itu. Padahal belum ketahuan, tapi langsung beliau mengatakan begitu. Kemudian beliau menyuruh para pengawal untuk membongkar, ternyata betul ada ular besar, langsung dibunuh walaupun dia sedang di dalam liangnya. Tapi kenapa ditanya bagaimana Anda tahu di situ? Kata beliau karena ular ini bernafas dan dia nafasnya itu akan menyebabkan gamping-gamping tadi mengembang dia dengan sebab tekanan karbon dioksidnya itu. Sehingga saya tahu itu ada hewan berbahaya di situ, harus segera dibunuh. Menunjukkan boleh, dan ini adalah madhab para tabi'in, membunuh ular walaupun sedang di lubangnya, belum sampai terbukti mengganggu kita. Tunggu bayinah, bahaya juga itu. Tunggu bayinah ada korban, rugi kita. Tayyib, selesai dari Fathul Bari. Narji'u ila rahmati hadhihi syari'ati bil hayawanat. Kita kembali kepada kasih sayang syariat ini kepada para hewan. Fa'an Qurrata bin Iyas Al-Muzani radhiyallahu an, anna rajulan qal, ada seorang lelaki yang mengatakan, ya Rasulullah, inni la adbahu syah wa ana arhamuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya benar-benar pernah menyembelih kambing dalam keadaan saya mengasihani kambing tadi. Mungkin kambing kesayangan, atau memang dia jenisnya jenis yang tidak tega. Tapi waktu korban ya korban, waktu akikah ya akikah kalau ada kemampuan. Qal inni la arhamu syah in adbahuha in adbahha. Atau dia mengatakan sesungguhnya saya benar-benar mengasihani kambing sekalipun saya menyembelihnya. Menyembelih tapi hati saya itu tidak tega misalkan. Faqal wasyatu in rahim taha rahimakallah. Beliau mengatakan kambing kalau engkau mengasihani dia, menyayangi dia, Allah juga akan menyayangi dirimu. Tetapi jangan hulu seperti orang-orang kufar berlebihan menyayangi anjing atau menyayangi hewan-hewan sampai dikasih pakaian, dikasih ini dan itu dan sebagainya, dikasih makanan yang fuqara aja memerlukan, tapi malah dimanjakan hewan-hewan itu. Ini berlebihan tentunya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, sanadnya sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baina rajulun yamshi, tatkala ada seorang lelaki tengah berjalan, salah kah? Baina rajulin ya. Karena baina ini adalah dzaraf. Takdirnya baina waqti rajulin. Tatkala di suatu masa ada seorang lelaki yang berjalan, fashtadda alaihil atash. Dia mengalami kehausan yang besar, kehausan yang parah. Fanazala bi'ra, kemudian dia turun di suatu sumur. Alhamdulillah menemukan sumur. Mungkin sumur-sumur di tepi jalan atau entah di mana. Alhamdulillah jumpa sumur. Kalau di Yaman saya dapati sumur itu sangat dalam. Kadang 30 meter, ada yang sampai 200 meter. Itu sampai tidak nampak kalau dari atas kedalamannya itu. Jadi kalau tidak terlalu dalam alhamdulillah.
Fasyariba minha. Kemudian beliau meminum darinya. Yang penting kita hati-hati. Untuk apa? Jangan sampai ada gas metan keluar, tahu-tahu oksigen hilang di dalam. Yang penting hati-hati. Summa kharaj. Kemudian dia pun keluar. Faida, ini idza fujaiyah, dia adalah harf. Nah, setelahnya adalah isim. Faida huwa bikalbin yalhasu ya'kulus saro. Ternyata tiba-tiba dia mendapati ada seekor anjing yang tengah menjilat-jilat, memakan saro. Saro ini tanah yang masih memiliki apa? Kelembaban, itu saro. Minal atos, minnya min sababiyah, disebabkan karena kehausan. Faqal, maka dia mengatakan laqad balagha hadza mithlu alladzi balagha bi. Sungguh peristiwa, yaitu kehausan yang hewan ini telah mengalami kehausan semisal dengan kehausan yang dialami oleh diriku. Nah, karena merasa senasib tadi, maka dia pun merasa berkewajiban untuk menolong hewan tersebut. Famala khuffah, berarti apa? Turun lagi ke dalam sumur. Maka dia pun memenuhi khufnya. Summa amsakahu bifi. Kemudian dia menahan khuf tadi dengan mulutnya. Summa, bagusnya tanpa titik ya, roko yarti. Summa roko, kemudian dia menaiki sumur tadi. Fasaqal kalb. Kemudian setelah itu dia memberikan minum pada anjing tadi. Walaupun yang rajih adalah najis, ini khilaf besar ma'ruf, tapi apa? Tetap ada kebaikan. Yang penting jangan masuk rumah kita. Nah, kita memberikan kebaikan di luar rumah untuk anjing. Fasyakarallahu lah, maka Allah bersyukur kepadanya. Faghafaralah, kemudian Allah mengampuni untuknya. Padahal itu anjing, tapi Allah memang maha baik. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajra. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala disebabkan fisababiyah, disebabkan karena hewan? Qal fi kulli kabidin ratbah ajr. Di setiap jantung yang basah itu ada pahalanya, yaitu akan menyebabkan datangnya pahala. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mungkin apa, ada kucing lewat, minta makan, sudah kita mungkin apa kasih tulang kalau kebetulan kita ada tulang-tulang itu, atau yang lainnya, atau minuman. Kita lanjutkan sebentar lagi insya Allah. Nanti berhenti kapan nanti? Jamnya itu setengah berapa? 4.30. Oh iya. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.